Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol. Siti menggambar minuman ringan manis. Edo menggambar secangkir kopi. Berikut ini gambar air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari satu malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Berikut ini gambar minuman ringan manis yang digambar oleh Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Berikut ini gambar secangkir kopi tumbuk yang digambar oleh Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Sahabat cerdas, kamu telah belajar tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Lalu apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu. Misalnya, air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Kemudian zat tunggal. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam antara lain perak, besi, emas, dan platina. Contoh unsur non-logam yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh senyawa adalah garam, air, dan gula. Kemudian zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran homogen antara lain sirup, yaitu campuran gula, pewarna, dan air. Kemudian larutan oralit, yaitu campuran air dan garam.
dan udara yang merupakan campuran berbagai macam gas. Sedangkan contoh campuran heterogen yaitu air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Sahabat cerdas, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita buat kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi seperti contoh berikut ini. Materi terdiri dari zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Zat campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur terdiri dari unsur logam dan non-logam. Unsur logam antara lain perak, besi, emas, dan platina. Unsur non-logam hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Contoh senyawa yaitu garam, air, dan gula. Contoh campuran homogen yaitu sirup dan oralit. Contoh campuran heterogen yaitu air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Siti membantu ibu menyiapkan minuman. Ibu menyiapkan hidangan kecilnya. Ibu ingin membuat bakwan. Adonan bakwan sudah ibu siapkan sebelum memulai bekerja bakti membersihkan rumah. Jadi ibu tinggal menggorengnya. Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat Ibu Siti. Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih kelihatan. Berdasarkan ciri adonan tersebut, dapat kamu ketahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng Ibu Siti merupakan zat campuran heterogen. Berikut ini beberapa minuman yang disiapkan Siti untuk keluarganya. Pertama, air putih dingin. Air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Kedua, segelas es teh. Segelas es teh yang dibuat Siti merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu, ada perasan jeruk nipis dan es. Ketiga, segelas kopi. Segelas kopi yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan tiga materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Dalam dasar gelas, tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan ciri adonan kopi tersebut, dapat kamu pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Keempat, segelas teh manis. Segelas teh manis yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan tiga materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air, teh, dan gula putih tidak memisah. Berdasarkan ciri teh manis tersebut, dapat kamu pahami bahwa teh manis termasuk zat campuran homogen. Sahabat cerdas, masih ingatkah kamu air sirup dan air kopi termasuk materi campuran? Tentu kamu masih ingat bukan? Termasuk campuran heterogen atau campuran homogenkah air sirup dan air kopi? Air sirup merupakan campuran dari tiga materi atau zat benda tunggal, yaitu air mineral, gula, dan sari buah, tergantung rasanya. Perhatikan campuran ketiga zat tersebut. Setelah dicampur menjadi air sirup, ketiga zat air mineral, gula, dan sari buah tidak dapat dipisah-pisah lagi. Artinya, ketiga zat telah tercampur sempurna. Jadi, air sirup termasuk materi campuran homogen. Air kopi bubuk
merupakan campuran dari 3 materi atau zat benda tunggal, yaitu air mineral, gula, dan serbuk kopi. Perhatikan campuran ketiga zat tersebut. Setelah dicampur menjadi air kopi, antara air dan kopi masih bisa dipisahkan. Bubuk kopi yang sudah tercampur air memisahkan diri di dasar gelas. Artinya, zat-zat penyusun air kopi tidak tercampur secara sempurna. Jadi, air kopi termasuk materi campuran heterogen. Sahabat cerdas, berdasarkan ciri-ciri campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Dan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Sahabat cerdas, berikut ini beberapa jenis campuran beserta komponen penyusun campuran tersebut serta sifat campuran tersebut.